Penyakit yang sering diborong perokok di hari tua. Setiap kali saya praktek di rumah sakit, ada satu pola yang tidak pernah berubah. Dari 10 pasien laki-laki yang masuk dengan keluhan jantung, 8-9 diantaranya itu adalah perokok aktif. Untuk pasien perempuan, persentasenya lebih kecil, tapi mayoritas tetap terpapar asap rokok dari lingkungan. Dan saat usia mulai masuk 50-60 tahun, paket masalahnya itu mulai muncul satu persatu. Kadang bukan satu penyakit, tapi sekaligus beberapa, alias paket combo penyakit hari tua. Penyakit jantung koroner tentunya adalah yang paling sering saya temui. Pada perokok, penyempitan pembuluh darah ini bisa terjadi lebih cepat karena rokok itu memicu peradangan kronis, merusak lapisan dalam pembuluh darah, dan mempercepat pembentukan plak. Pembuluh darah yang seharusnya elastis jadi kaku seperti pipa tua. Akibatnya, suplai darah ke jantung itu berkurang dan muncullah keluhan nyeri dada, cepat lelah, atau sesak saat aktivitas. Yang parah, seringkali mereka baru tahu setelah masuk IGD dengan serangan jantung. Tidak berhenti sampai di situ, banyak perokok juga membawa bonus berupa PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Nah, ini adalah kondisi ketika saluran nafas itu rusak permanen karena paparan asap rokok bertahun-tahun. Gejalanya itu batuk berkepanjangan, dahak yang tidak ada habisnya, dan nafas seperti selalu mengejar ketinggalan. Bahkan ada pasien yang berkata, "Dok, ini saya batuk itu udah sehari-hari aja, susah banget untuk sembuh. PPOK ini tidak bisa disembuhkan total. Kita hanya bisa memperlambat memburuknya." Dan biasanya penderita itu baru sadar setelah naik 2 anak tangga aja udah terasa seperti mendaki tebing. Lalu ada juga stroke ya. Pada perokok, resiko stroke itu meningkat karena pembuluh darah di otak juga mengalami kerusakan yang sama. Meradang, menebal, dan menyempit. Ketika aliran darah terhenti atau pecah, terjadilah stroke. Efeknya sulit bicara, lumpuh separuh tubuh, atau tidak bisa berjalan stabil. Banyak pasien yang awalnya datang karena sesak dan batuk, lalu beberapa bulan kemudian masuk IGD dengan keluhan tidak bisa menggerakkan tangan kanan. Faktor pemicunya? Rokok tetap jadi pemeran utama. Ada juga ya kasus ketika pasien itu datang karena keluhan jantung, mengeluhkan nyeri dada. Dirujuk dari puskesmasnya dengan penyakit jantung koroner. Setelah di ronsen, ternyata kelihatan tuh ada bercak-bercak mencurigakan di paru-paru. Ternyata kanker paru. Seringkali, kanker paru itu ditemukan terlambat karena awalnya dianggap batuk biasa. Perokok memiliki risiko kanker berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan bukan perokok. Dan saat kanker udah menyebar, kualitas hidup itu menurun drastis. Nafas jadi pendek, badan lemas, berat badan turun, dan aktivitas harian jadi tantangan yang besar. Berat badan yang susah naik juga sering banget ya terjadi pada perokok berat. Banyak orang mengira rokok itu bisa menahan lapar, padahal efek sebenarnya itu jauh lebih rumit ya. Perokok berat itu bisa mengalami kerusakan paru-paru yang membuat metabolismenya meningkat. Tubuh jadi bekerja lebih keras dan berat badan jadi sulit naik. Ketika kemudian diperiksa lebih lanjut, tidak jarang ditemukan penyakit penyerta seperti TBC. Perokok itu memiliki risiko lebih tinggi terkena TBC karena paru-paru yang rusak itu lebih mudah disusupi kuman. Proses kombinasi alias paket borongan itu seringkali juga terjadi ya. Ada pasien yang datang dengan riwayat penyakit jantung, sudah pernah pasang ring, tapi setelah diobati, keluhannya itu masih tetap aja muncul. Setelah dicek fungsi parunya, ternyata ada penyakit paru obstruktif kronis yang belum pernah terdiagnosis. Beberapa bulan kemudian muncul stroke ringan, jalan jadi tertati-tati, bicara jadi nggak jelas. Bayangkan 3 penyakit besar ini berjalan bersamaan. Pembuluh darah ke jantung menyempit, saluran nafas ke paru-parunya rusak, aliran darah. Dan semuanya ini bermula dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele, merokok. Kenapa perokok lebih rentan punya paket lengkap penyakit di usia tua? Karena rokok itu tidak menyerang satu organ aja. Dia menyerang pembuluh darah, paru-paru, sistem imun, metabolisme, bahkan struktur sel juga. Selama puluhan tahun, semua organ bekerja lebih keras daripada yang seharusnya. Otak memikul resiko, jantung bekerja ekstra, paru-paru kewalahan, ginjal pun ikut terpengaruh. Dan kerusakannya itu tidak terjadi dalam hitungan hari atau bulan, tapi puluhan tahun. Masalahnya, efek rokok ini muncul seperti cicilan kredit. Kecil, rutin, tidak terasa di awal, tapi saat udah menumpuk, saat usia udah mulai 50-60 tahun, barulah tuh tagihan itu datang sekaligus. Dan yang membuatnya lebih sulit, banyak pasien itu menyesal setelah terlanjur sakit. Banyak yang berkata, kalau tahu begini, saya berhenti dari dulu. Sayangnya, rokok itu memang bekerja diam-diam. Dia memberi kenyamanan sesaat, tapi meninggalkan kerusakan jangka panjang. Untuk perokok pasif, risikonya tetap ada.
Asap rokok yang terhirup terus-menerus itu dapat merusak paru-paru dan pembuluh darah, meskipun orang tersebut tidak pernah menyentuh rokok sebatang pun. Banyak ibu atau istri yang datang dengan keluhan sesak, batuk lama, nyeri dada, dan ketika diperiksa, ternyata mereka punya PPOK atau malah penyakit jantung. Semuanya karena bertahun-tahun tinggal serumah dengan perokok. Penting untuk dipahami bahwa rokok itu tidak menawarkan kemenangan untuk tubuh. Tubuh Anda tidak pernah menang kalau rokok itu menang. Tiap tarikan nafas adalah tambahan beban kerja untuk jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Dan semakin lama dibiarkan, semakin kuat efek jangka panjangnya. Ingat teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk berhenti. Semakin cepat berhenti, semakin besar peluang tubuh untuk memperbaiki diri. Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal. Hidup panjang itu bagus, tapi hidup sehat itu jauh lebih penting. Tidak ada yang ingin hari tuanya itu dihabiskan dengan kursi roda, tabung oksigen, atau bolak-balik cuci darah. Jauhi rokok, dan jauhi masa depan yang penuh dengan penyesalan. Jika menurut Anda video ini bisa menyadarkan seseorang, bagikan ya. Siapa tahu satu share Anda hari ini bisa mencegah satu paket penyakit di masa depan.